Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Semoga semua dalam kondisi yang sehat. Kini ketemu lagi dengan saya masih dalam materi bahasa Indonesia. Saat ini kita sampai pada tematik 4B subtema 1. Di sini kita akan membahas tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mencermati gagasan pokok yang diperoleh dari teks lisan, teks tulis, dan teks visual atau gambar. Selanjutnya, memahami peta pikiran, mengenal macam-macam bentuk peta pikiran, serta bagaimana cara membuat peta pikiran. Baik, untuk yang pertama, kita akan mencermati gagasan pokok yang diperoleh dari teks lisan, teks tulis, dan teks visual atau gambar. Perlu diketahui oleh anak-anak sekalian bahwasanya teks lisan adalah teks yang dibacakan oleh seseorang. Misalnya mendengarkan cerita, mendengarkan dialog, bisa juga mendengarkan radio dan lain-lainnya. Yang kedua, teks tulis adalah sebuah tulisan berbentuk bacaan. Misalnya terdapat pada novel, majalah, materi pelajaran dalam buku paket, surat kabar, dan lain-lainnya. Teks visual adalah sebuah informasi yang terdapat pada sebuah gambar, misalnya foto, poster, dan lain-lainnya. Selanjutnya, contoh teks lisan. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar. Di situ ada sebuah teks percakapan, atau naskah. Dari teks tersebut kita bisa ambil kesimpulan untuk menentukan gagasan pokoknya. Misalkan dari gambar ini saya ambil kesimpulan yang pertama, persahabatan 3 orang. Kenapa? Karena dalam teks, dalam percakapan tersebut terdapat 3 tokoh. Selanjutnya, Aldi mengambil dompet. Yang ketiga, Andin kehilangan dompet. Dan yang keempat, Lia difitnah mencuri dompet. Dari kesimpulan-kesimpulan ini bisa kita tentukan gagasan pokoknya. Selanjutnya, contoh dari teks tulis. Bisa diamati pada gambar, di situ ada sebuah paragraf terkait dengan sampah. Dari paragraf pertama bisa kita simpulkan sampah merupakan material sisa. Terus kalimat kedua, sumber-sumber sampah. Kalimat ketiga, kegiatan yang menyebabkan adanya sampah. Dan yang keempat, sampah dibedakan dari sifat dan bentuk. Sama seperti yang sebelumnya, dari kesimpulan ini bisa kita tentukan mana yang menjadi gagasan pokok. Berikutnya adalah contoh dari teks visual atau gambar. Pada gambar di situ ada orang beramai-ramai membangun rumah. Bisa dicari kesimpulannya, mereka sedang bergotong royong. Yang kedua, ada yang membersihkan sampah. Yang ketiga, ada yang membangun rumah. Dan yang keempat juga ada yang memasang atap. Dari kesimpulan inilah bisa kita tentukan gagasan pokok dari sebuah teks itu tadi. Selanjutnya, memahami apa itu peta pikiran. Peta pikiran itu disebut juga dengan mind map. Peta pikiran atau mind map digunakan untuk apa? Untuk memudahkan pembaca dalam memahami sebuah informasi. Informasi itu bisa terdapat pada teks lisan, teks tulis, dan teks visual seperti yang barusan saya contohkan. Dan setelah itu, bagaimana kita mengenal macam-macam bentuk peta pikiran. Bagaimana sih bentuknya? Bentuknya bisa seperti ini. Ini adalah bentuk mind map atau peta pikiran. Ada juga yang seperti ini. Ini juga peta pikiran. Atau juga seperti yang ini. Intinya peta pikiran itu dibuat sebagus mungkin tergantung kreativitas sang pembuatnya. Setelah itu kita akan belajar bagaimana cara membuat peta pikiran. Caranya bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi,
Yang pertama, kita harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap informasi. Selanjutnya, menuliskan judul, gunanya untuk memudahkan pembaca memahami isi peta pikiran yang kita buat. Dan yang ketiga, menuliskan secara berurutan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam peta pikiran. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, untuk mendalami materi, Ustadz berikan tugas. Tugasnya apa? Buatlah mind map tentang bacaan di bawah ini. Bacaan ini bisa diamati pada buku tematik 4B subtema 1 halaman 4. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Meskipun belajar kita singkat, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah. Demikian dari Ustadz, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.